Nabi berpesan di dalam hadis, umatku akan terpecah 72 golongan. Hanya satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernahkah kamu mempelajari hadis ini? Ayo kita diskusikan hadis ini. Apakah hadis ini perintah agar kita memilih golongan, atau sebaliknya? Ayo kita cermati. Jika kamu hendak masuk ke suatu hutan, lantas ada orang yang kamu percaya mengatakan kepadamu dengan berkata, beberapa hari yang lalu ada 72 orang yang masuk hutan ini, namun hanya satu yang selamat. Apa pendapat kamu? Apakah ini peringatan agar kamu jangan masuk hutan? Atau ini saran agar kamu masuk hutan tersebut? Ya, tentu ini larangan agar jangan masuk. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa ini larangan. Kita pahami kata Nabi yang berbunyi, yang selamat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah ialah ahli dalam mengerjakan sunnah Nabi, atau mengikuti apa yang Nabi amalkan. Tahukah kamu sunnah Nabi yang sesungguhnya? Itulah akhlak Nabi. Jika kamu benar-benar hendak mengikuti Nabi, maka berusahalah mengikuti akhlaknya. Maka kamu termasuk ahli sunnah. Kita pahami wal jamaah. Tentu kita semua tahu arti jamaah. Jamaah artinya bersama-sama. Tidak terpisah. Coba kamu perhatikan jamaah di masjid. Tentu tidak terpisah dan rapat. Tidak ada alasan untuk menjauh dari jamaah lainnya. Apakah dia bodoh alasan kita membuat saf renggang? Atau dia banyak dosa alasan kita? Atau juga dia cacat jadi alasan kita? Sebenarnya tidak ada alasan saf renggang, kecuali dia tidak mau dekat dengan kita. Jamaah itu artinya bersama-sama tidak terpecah. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, serigala itu memangsa domba yang keluar dari kawanannya. Ini firman melarang kita berpecah. Di ayat yang lain, janganlah kamu berkelompok-kelompok seperti orang-orang sebelum kamu. Masing-masing kelompok bangga pada kelompoknya masing-masing. Ini larangan jelas dari Tuhan. Di dalam Al-Quran, kita misalkan, ada 100 orang dan diwasiatkan pada mereka janganlah berpecah. Lantas keluarlah 10 orang di antara mereka. Dengan menyeru, masing-masing berkata, ikuti saya demi persatuan, dan masing-masing mendapat 9 pengikut. Apakah orang ini menyatukan atau pembuat perpecahan? Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah, ikutilah sunnah Nabi dengan berjamaah. Dengan tidak berpecah, kalau kita dijauhi tidak mengapa, tapi kalau kita menjauhi itu yang dilarang. Sekian videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya.